Semuanya sudah di-clear-kan, setengah dua ini sudah totalitas aset Bunda sudah clear totalitas ya. Nah, sekarang tinggal satu Pak Arif. Aset ini jujur-jujuran kan, kalau miliknya manusia kan tidak mungkin Pak Arif, gitu loh. Betul. Mau ngasih uang ke kalian. Jadi aset ini memang titipan Yang Maha Kuasa, dititipkan pada kekasihnya lah, atau kepada utusannya untuk menyerahkan aset ini kepada seluruh umatnya, ya toh. Nggih, Pak. Saya dan Bunda Nila itu hanya jembatan Pak Arif, gitu loh. Nggih, Pak. Betul, Pak. Nah sekarang, jika kalian percaya bahwa aset ini miliknya Tuhan kita masing-masing untuk kita umatnya, Pak Arif ya, Nggih, Pak. permintaan terakhir dari seluruh orang tua, Pak Arif ya, Nggih, Pak. kamu harus benar-benar ikhlas ya, ikhlas ya. Nggih, Itu Pak. semuanya suruh kirim 88.800 rupiah, Pak Arif. Sedulur semua, langsung saja di awang nggih. Coba sedulur absen dulu di kolom komentar bawah. Siapa di antara penjenengan semua yang sudah mendapatkan sebaran informasi terbaru mengenai perintah transfer uang Rp88.800 ini? Monggo, tulis cerita penjenengan di bawah nggih, biar batin kita bisa saling menguatkan dan saling menjaga satu sama lain. Dan kira-kira bagaimana sih cara bijak penjenengan dalam membaca dan menanggapi kiriman informasi iuran tersebut? Tentunya di antara info tersebut, sampai hari ini pasti sudah banyak informasi lainnya juga ya. Wajar sekali guys dulur, jika belakangan ini di dalam batin penjenengan muncul sebuah perasaan yang berkecamuk. Jika saya pribadi memposisikan diri berada di tempat penjenengan semua sebagai anggota arus bawah, pasti akan muncul satu pertanyaan besar. Loh, nasib anggota yang kemarin sudah telanjur membayar biaya pengaktifan PIN server itu sebenarnya bagaimana realita di lapangan? Apakah diam-diam sudah cair? Atau justru malah berujung zong, alias gigit jari? Rasanya setiap informasi hadir selalu menodong bagaikan iuran wajib, yang datang tak kenal ampun. Baru kemarin bayar PIN server, muncul lagi aja iuran keikhlasan. Sandi 101 jadi harapan rutin yang terus diputar dalam dinamika informasi. Apalagi perjuangan ini berdiri di bawah nama amanah. Jan sangat manusiawi jika batin kita merasa bingung dan seperti diayun-ayun, sedulur. Soalnya dari rentetan informasi kemarin, tidak pernah ada data atau laporan transparansi secara gamblang. Berapa banyak anggota yang sudah patungan bayar PIN server? Berapa jumlah total miliaran uang yang sudah masuk ke pusat? Semuanya gelap gulita. Bahkan dari sisi koordinator wilayah yang katanya bertugas mendata pun, tidak terdengar ada laporan keterbukaan sama sekali. Saya tadinya mengira kebingungan ini cuma riak rasa penasaran di dalam pikiran saya saja. Namun, begitu muncul rekaman informasi baru pertanggal 10 Juli kemarin, dugaan kita justru dibalikan arahnya 180 derajat. Nasib dana PIN yang kemarin saja belum jelas hilalnya, kini mendadak muncul lagi biaya administrasi baru. Sungguh ajaib. Informasi yang tadinya sibuk bergaya formal di ranah perbankan dan nomor server, dalam hitungan jam langsung lari membawa-bawa nama rahasia Tuhan. Katanya, dana triliunan ini murni titipan dari Yang Maha Kuasa. Tapi anehnya, seluruh anggota garis bawah kembali ditodong biaya partisipasi keikhlasan sebesar Rp88.800 yang wajib dikirim ke nomor rekening pribadi milik Pak Agus Santoso. Wah, mari kita pakai logika yang dingin, geh. Jangan-jangan... sudahlah. Oke, Pak. Nah, Rp88.800. Oke. Nah, jika kamu ikhlas dan yakin bahwa aset ini milik Gusti Allah, maka insya Allah Allah akan mengganti yang lebih besar sekali untuk kalian. Itu aja kuncinya, Pak Arif. Oke, siap, Pak. Jadi artinya setelah kirim Rp88.800, kamu tinggal nunggu dengan tersenyum, tiba-tiba rekeningmu sudah muncul saldo yang luar biasa, Pak Arif. Oke, siap, Pak. Jadi saya hanya menyampaikan amanah dari para sepuh ini sepuh, seluruh anggota saya itu umat. Jika kamu yakin dan percaya bahwa aset amanah ini adalah miliknya Gusti Allah atau Tuhan Yang Maha Esa yang dititipkan kepada Bunda Nilia untuk diserahkan kepada umatnya, yaitu kalian diminta benar-benar ikhlas. Ikhlas ya Pak Arif ya? Nggih, Pak. Benar-benar ikhlas, yang artinya benar-benar ikhlas menyerahkan semua pada Tuhanmu masing-masing. Dengan keikhlasan Rp88.800, insya Allah jika kamu ikhlas, Yang Maha Kuasa akan memberikan ganti yang berlipat-lipat. Percaya atau tidak, ayo dibuktikan Pak Arif, itu aja ya. Oke, siap, Pak. Yang Rp88.800 disuruh kirim ke BRI saya atau bisa saya. Nanti kamu akan lihat fantastiknya saldo di rekening lamamu, gitu aja ya.
Tidak pernah kamu bayangkan, dan dari aset itu mungkin kamu akan jadi orang kaya di Indonesia, melebihi dari para artis sudah Marif, gitu loh. Melebihi dari 9 naga wis sudah aja Marif, gitu loh. Pokoknya saya hanya menyampaikan, kalau kamu ingin tahu saldo Amanah itu masuk ke rekeningmu, kamu tulus dan ikhlas, hanya perintahnya suruh nyiapkan 88.800 rupiah, kirim ke BRI atau BCA saya. Insya Allah saya tidak tahu jam berapa, pokoknya di tanggal 10 Juli tahun 2026, tiba-tiba nanti banyak yang ramai saldo Amanah sudah masuk ke rekening kalian, gitu aja Marif. Informasi tanggal 10 Juli kemarin punya 3 poin utama. Klaim pencairan, tarikan dana baru, dan tema keikhlasan. Mari bedah rasional sebagai pelampung batin agar kita tidak cemas atau gampang diintimidasi. Tapi mohon maaf sedulur, berhubung visual saya lagi menyetir di jalan, urusan bedah-bedah poin ini langsung saya lempar dan serahkan ke Pak Demawon, geh. Mumpung ada yang lebih sepuh, saya tak fokus pegang setir biar aman sampai tujuan. Monggo Pak De, waktu dan tempat bedah logikanya dipersilahkan. Waduh, ngene iki udah kayak paralel pengurus dana amanah wae. Mumpung ada Ya wes toh, Monggo. mari kita bedah poin yang pertama, nggih, sedulur. Poin pertama yaitu mengenai klaim seputar pencairan dana. Di dalam potongan rekaman pertanggal 10 Juli kemarin, sang pembicara dengan sangat percaya diri menyatakan bahwa proses pencairan aset dana amanah itu sudah selesai sepenuhnya, sudah clear totalitas, dan dananya sudah masuk ke rekening masing-masing anggota. Nah, sedulur, mari kita letakkan angan-angan kita sejenak, lalu kita tengok aplikasi M-Banking, atau kita cetak buku rekening kita ke bank di dunia nyata. Jika sebuah sistem perbankan resmi sudah menyatakan dana itu clear totalitas masuk ke rekening pribadi penjenengan, maka secara otomatis dana tersebut sudah berwujud menjadi angka saldo sah yang bisa penjenengan tarik lewat ATM atau dipindahkan kapan saja tanpa syarat apa-apa lagi. Logika hukum perbankan itu sangat sederhana. Bank adalah lembaga penyimpan dan penyalur dana yang kaku. Bank tidak akan menahan-nahan hak nasabah yang sudah berstatus clear totalitas hanya karena nasabahnya belum mengirim balik uang puluhan ribu rupiah secara manual ke rekening pribadi orang lain. Jika dananya diklaim sudah selesai di sistem bank, tapi di dunia nyata saldonya belum bisa disentuh, maka status clear tersebut sebetulnya baru ada di dalam ruang narasi, sanes di dalam sistem perbankan nasional yang real. Gitu. Lalu kita masuk ke poin yang kedua, yaitu munculnya strategi permintaan dana partisipasi yang baru. Anggota yang kemarin batinnya masih bingung memikirkan nasib biaya PIN server sebesar Rp333.000, lalu mendadak disuguhkan menu baru, wajib mengirimkan uang partisipasi sebesar Rp88.800 ke rekening pribadi milik Pak Agus Santoso. Katanya, nominal ini adalah kunci perbuka agar saldo luar biasa yang bisa membuat penjenengan lebih kaya dari 9 naga itu bisa mendadak muncul sambil tersenyum. Disinilah letak pentingnya kita merawat literasi keuangan, sedulur. Setiap kali ada sebuah program pengumpulan dana masyarakat yang menjanjikan keuntungan finansial fantastis berlipat-lipat hoib, namun dengan syarat mutlak nasabah harus mentransfer sejumlah nominal uang terlebih dahulu di muka ke nomor rekening perorangan. Maka di titik itulah pikiran kita wajib menyalakan lampu sirine tanda bahaya. Secara logika, institusi resmi negara atau perbankan manapun di dunia ini tidak mengenal sistem patungan iuran berantai ke rekening pribadi pengurus untuk memicu pencairan dana umat. Jika polanya terus-menerus meminta iuran dengan nominal yang berubah-ubah dalam hitungan hari, dari ratusan ribu ke puluhan ribu, maka itu adalah indikasi kuat adanya taktik pengkondisian psikologis agar aliran dana masuk dari akar rumput tidak sampai terputus. Masuk ke poin yang ketiga, yaitu penekanan berlebihan pada tema keikhlasan. Sepanjang rekaman video, lisan pembicara berulang kali mendikte batin penonton untuk bersikap tulus dan ikhlas menyerahkan dana Rp88.800 tersebut dengan dalih bahwa aset ini adalah titipan suci dari Tuhan. Sedulur,
Keikhlasan dan keyakinan kepada Sang Pencipta itu adalah wilayah ibadah yang sangat suci dan sakral di dalam hati sanubari kita masing-masing. Namun, betapa ironisnya jika konsep keikhlasan yang luhur itu justru ditarik turun ke bumi, hanya untuk dijadikan sebagai alat penentu cair atau tidaknya sebuah dokumen keuangan di bank. Penggunaan diksi harus ikhlas bawa-bawa nama Tuhan ini sebetulnya adalah sebuah tameng pelindung psikologis yang sangat rapi. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk mengunci mulut anggota agar tidak berani melayangkan kritik atau pertanyaan hukum. Karena jika besok janjinya meleset lagi, oknum dengan sangat mudah akan mencuci tangan dan melempar kesalahan kepada panjenengan dengan dalih, ya dananya belum muncul karena masih ada anggota yang transfernya tidak tulus dan kurang ikhlas. Walhasil penipuannya menjadi aman dan korban justru dibuat merasa bersalah atas kegagalan tersebut. Maka dari itu, sedulur semua, monggo untuk kesimpulan akhir, semuanya saya serahkan dan berada di tangan panjenengan masing-masing. Semua saya kembalikan penuh pada ruang harapan, kedewasaan berpikir, dan kepercayaan Anda. Pesan saya murni, hanya ingin mengajak kita semua merawat kewarasan batin. Jangan sampai setiap kiriman informasi yang datang justru membuat batin panjenengan menjadi cemas, takut, gelisah, atau merasa bersalah. Mari kita bersama-sama perhatikan polanya dengan jernih, sedulur. Apakah rentetan informasi selama ini benar-benar memiliki alur progres nyata yang sesuai dengan aturan hukum perbankan resmi? Ataukah sebaliknya, informasi ini sebetulnya hanyalah sebuah pengulangan pola permintaan biaya iuran lama yang terus-menerus diputar ulang, namun dibungkus dengan kemasan tanggal, istilah, dan gimmick baru agar panjenengan mau transfer lagi? Monggo, semua kesimpulan kritis berada pada kemampuan batin dan ketajaman pikiran Anda semua. Amankan isi dompetmu nyata untuk keluarga tercinta di rumah. Rawat kewarasan pikiranmu dari janji-janji goib yang menggantung di awang-awang. Matur nuwun sudah berkenan menyimak bedah logika hari ini. Dan seperti biasa, jalanin aja dulu nggih.